Bagi kami di asosiasi ini berita baik ya, tapi ada satu hal berita buruknya juga karena berita baiknya jelas pertumbuhan akan terjadi bahwa aktivitas ekonomi yang stabil tentu harus seiring dengan pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Itu yang pertama. Berita yang kurang baiknya mungkin ini masalah capital flow yang tentunya pertumbuhan premi di asuransi umum ini tidak diiringi dengan penekanan capital flow yang terjadi karena premi reasuransi kita mostly 60% atau lebih 60% itu masih lari ke luar negeri. Jadi saya pikir PR kita di asosiasi bagaimana kita memperkuat ekosistem di dalam satu usaha asuransi termasuk reasuransi termasuk penunjang-penunjangnya gitu. Baik Pak, lalu jika kita kaitkan ya Pak dengan RAPBN di 2024 ini kalau kita lihat anggaran pemerintah untuk berbagai sektor ini mayoritas memang dikerek naik ya Pak. Ini hanya ada bagian anggaran subsidi energi dan juga kompensasi yang memang terpantau turun ya jika dibandingkan dengan outlook atau APBN di 2023. Nah Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak terkait dengan hal ini? Kalau kita lihat dari apa yang telah disampaikan Pak Presiden kita Pak Jokowi dalam pidato kenegaraannya bahwa jelas bahwa di situ ada segmen-segmen yang memang di tahun 2024 itu akan bertumbuh dalam arti peningkatan anggaran. Saya pikir peningkatan itu sejalan dengan apa yang telah kita coba jalankan saat ini, tinggal memang tadi saya katakan perkuatan di industri asuransi umum ini harus terjadi. Kembali lagi ekosistem ini kita saat ini memang lagi kesulitan untuk penempatan reasuransi karena reasuransi kami yang ada di dalam negeri ini ada 2 perusahaan reasuransi yang lagi kurang baik sehingga memang kapasitas untuk reasuransi sangat terbatas. Saya pikir itu yang menjadi acuan di kita. Tapi kalau tadi disampaikan bahwa ada sektor memang di energi, saya pikir industri asuransi umum khususnya memang ada spesialisnya ya mungkin berdampak terhadap pertumbuhan tapi secara umum saya pikir kita tidak melihat ada sesuatu tantangan yang kurang baik di industri kita. Tapi kalau untuk di tahun 2023 sendiri ya Pak Arya di sisa tahun ini untuk tadi Anda menyampaikan bahwa memang ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri asuransi khususnya asuransi umum ya Pak kita bahas. Nah Anda sendiri melihatnya akan seperti apa? Apakah artinya dengan berbagai tantangan ini industri asuransi mungkin akan sulit begitu ya untuk menciptakan pertumbuhan yang positif atau akan seperti apa Pak? Terima kasih. Bahwa setelah saya sampaikan kalau untuk pendapatan premi kami tetap optimis di angka mungkin pertumbuhan bisa 15% mungkin lebih. Tapi bagi saya dan teman-teman di industri asuransi umum ini memang tadi saya sampaikan laba yang di-generate ini masih belum bisa didapatkan daripada hasil underwriting bersih. Lebih kepada faktor atau sektor di hasil investasi. Jadi ini yang saya katakan bahwa industri kami saat ini masih belum sehat sepenuhnya sehingga apa ya istilahnya mungkin belum ada ketertarikan dari investor untuk menanamkan atau menambah modal di industri asuransi umum khususnya. Karena kalau kita lihat return on investment, return on equity kita rata-rata masih di bawah 3%. Jadi itu tantangan yang memang harus kita hadapi. Bagaimana kita menyehatkan industri asuransi umum tentunya bekerja sama dengan regulator dalam hal ini OJK gitu. Baik, tapi kalau dari OJK sendiri selama ini dukungannya untuk industri asuransi seperti apa? Baik, artinya kalau kita lihat ya Pak, ini kan dengan berbagai dinamika yang ada ya, kita juga tidak memungkiri bahwa sebetulnya industri perasuransian ini juga artinya cukup ada tantangannya Pak, ada beberapa masalah. Nah dari sisi pengawasan dari OJK sendiri itu seperti apa selama ini? Saya melihat OJK sekarang ini lebih proaktif ya, dia mendengar apa keluhan kami, apa yang memang harus dilakukan, perbaikan di dalam regulasi. Tapi memang OJK juga bukan satu super body ya, jadi mereka juga harus memilah-milah mana yang menjadi skala prioritasnya. Termasuk saat ini mungkin nggak terlalu lama lagi ini akan diluncurkan roadmap. Ya, ini juga bagi kami sangat berarti karena dengan adanya roadmap ini jelas industri asuransi umum ke depannya arahnya kemana sudah jelas gitu. Baik Pak, lalu Pak kita lihat ya Pak ini untuk rencana pemerintah yang akan menggeber ya Pak beberapa pembangunan. Sebetulnya sejauh mana nih ini bisa berdampak artinya terhadap demand produk asuransi umum untuk kedepannya lalu juga mungkin utamanya kalau dilihat dari nasabah dan juga pemegang polis Pak dari segmen korporasi. Jelas, terima kasih. Ini cukup
sulit menjawab pertanyaannya ya, bahwa kesempatan kita industri asuransi umum untuk bisa menjamin tadi infrastruktur, contoh aja IKN. Kita bukannya nggak mau, tapi kita kesulitan di dalam menyiapkan kapasitas reasuransinya. Ini yang menjadi PR saya. Saya beberapa kali juga dipanggil oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dipertanyakan bagaimana asosiasi bisa membantu untuk menutup asuransi atau risiko yang ada di IKN ini. Tapi saya hanya bisa diplomasi sementara ya, karena kondisi seperti ini ya kami belum bisa maksimal. Kalau mau memaksimalkan pun ini kita harus menggandeng satu reasuransi yang besar di luar negeri dengan satu kondisi yang mungkin agak sulit gitu. Baik, lalu terkait dengan pembangunan IKN Pak, ini sebetulnya seperti apa nih Anda melihat? Saya melihat satu peluang yang baik bagi teman-teman di industri asuransi umum. Ini adalah kesempatan kita bisa berpartisipasi dalam kita melakukan mitigasi risiko itu sendiri. Tapi kembali lagi, tidak semua pemain ini bisa menerima atau bisa mengakses bisnis-bisnis yang ada di IKN gitu. Baik, kalau dari AAUI sendiri Pak, sebetulnya untuk saat ini nih, mana segmen dan juga produk yang paling berperan besar terhadap pertumbuhan premi di industri asuransi umum, sehingga artinya mungkin di semester ketiga dan keempat lebih bisa berkembang lagi kalau kita bandingkan dengan semester 1 dan juga semester 2 di tahun 2023. Jadi kalau kita boleh kategori, ini ada 4. Yang satu asuransi harta benda atau kita sebut properti. Itu memang ekspektasi kita bisa tumbuh 30% di sampai akhir tahun 2023. Kendaraan bermotor juga sudah kembali normal. Saya pikir demand daripada kendaraan bermotor, sehingga perusahaan pembiayaan juga sudah kembali melakukan lending kreditnya. Ini juga ekspektasi kita ada pertumbuhan kurang lebih di 25%. Kemudian yang jelas ini adalah asuransi kredit. Nah ini yang persoalan di kami, yang saat ini kami sedang coba evaluasi dan juga bekerja sama dengan regulator dalam ini OJK. Bagaimana kita memperbaiki satu terms and condition dan bekerja sama dengan pihak perbankan. Memang harapannya tidak tumbuh seperti tahun lalu, mungkin ada kontraksi 2% dari tahun lalu, mungkin dari 18% tahun lalu, tahun ini mungkin 16%, karena ada pembatasan-pembatasan yang kita lakukan. Kemudian asuransi kesehatan atau medical ini juga saya pikir ada satu peluang karena kita sudah kembali normal. Tahun lalu kita tumbuh 7%, mungkin tahun ini kita berharap bisa 15% karena ini juga melihat kondisi BPJS saat ini juga mereka mengurangi atau membatasi tidak adanya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi masyarakat itu saat ini juga lebih kritis, mungkin lebih baik mengeluarkan sedikit uang untuk bisa membeli asuransi kesehatan. Nah ini kami dari asosiasi juga sedang gencar juga coba melakukan pendekatan dengan BPJS. Apakah mungkin asuransi umum itu bisa mengcover top up dari BPJS. Jadi ini ada peluang lagi bagi kami sebetulnya. Tapi ini masih tahap wacana dan kami juga sudah coba berbicara dengan teman-teman di BPJS. Gitu.